Negara menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realitas dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang jelas merupakan realita. Jadi menurut Epicurus, yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya, sedangkan negara atau masyarakat adalah buatan dari individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme, maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individu lah yang pertama-tama harus dipenuhi, sebab individu inilah yang menciptakan negara. Karena itu jika kepentingan individu terpenuhi, maka akan menjadi kuat. Dan demikian pula lah keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat menghidupkan kehidupan. Dalam hal ini menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan sengaja atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Tapi bagaimanapun juga negara itu harus untuk kepentingan manusia dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan dan menjaga keamanan. Dan untuk terselenggaranya orang harus menyerahkan diri kepada pemerintahan yang bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan negara itu selain menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan, yang penting adalah menyelenggarakan kepentingan perseseorangan. Jadi berarti menyelenggarakan keenakan pribadi, tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakannya bersifat materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, kecuali yang penting adalah keenakannya bersifat kejiwaan atau kerohanian. Oleh karena atau keenakan ini sifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakannya bersifat materialistis. Dengan demikian, kalau Plato telah berusaha memperbaiki kecenderungan hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektikanya, dan pula Aristoteles hendak memperhatikan keadaan itu dan hendak memperbaiki dengan pengetahuan kenyataan sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya. Sedangkan Epicurus dengan sikap yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja, sedang untuk kemudian tidak akan mempunyai nilai yang sama sekali. Bahkan untuk kemudian hari saja, ajarannya itu sudah tidak mempunyai nilai yang sama sekali, karena keadaan telah berubah sama sekali. Sedangkan ajaran Epicurus itu kiranya hanyalah khusus ditujukan untuk memperbaiki, untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka keadaannya tidaklah seperti mazhab filsafat yang kedua dari masa Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. 5. Mazhab Zeno. Filsafat yang kedua dari zaman itu ditaklukkan oleh Romawi adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoicin. Tokohnya adalah Zeno. Selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya atau Stoa, sama halnya dengan Aristoteles. Pada saat ia menjadi mahaguru filsafat di perguruan tinggi filsafat di Altea, mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kian kemari. Maka mazhab filsafatnya disebut Peripathes. Ajaran filsafat yang sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidup yang individualistis. Sedangkan kalau ajaran Zeno bersifat universalistis, dan universalismenya itu tidak hanya mencakup bangsa Yunani saja, tetapi meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan, seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang biadab, antara orang yang merdeka dengan budak, dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbunyinya kerajaan dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan sama sebagai warga dunia. Karena itulah oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu dikembangkan sebagai suatu kesatuan dan yang bersifat abstrak. Maka inilah yang membuat tercintanya persatuan umat manusia itu. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukum ini sifatnya adalah abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum alam ini adalah akal kita yang mungkin kita dapat mengetahui segala hal.
dan inilah yang memberi kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara dunia. Dengan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu dalam pusat pikiran mereka mengenal negara dan hukum, dan sekaligus mengubah arti manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan nasional dan susila menjadi seseorang ahli pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat dari keadaan yang mendahulunya, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu di satu pihak yang menggambarkan manusia merasa hamba di dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan dalam arti kebobrokan sosial etis, sedang pada pihak yang lain kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini dengan syarat etis minimum. Kaum Stoa dengan ajaran yang bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mengaktifkan alam demi pikiran demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan bangsa Romawi ini sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian, sampailah kita pada zaman Romawi. Zaman Romawi kuno. Berbeda dengan pada zaman Yunani, pada zaman Romawi ini ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini, tetapi orang tidaklah dapat memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi, karena meskipun sistem ketataan negaranya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktik ketenagaraannya, dapat mengaruhi sistem ketatanegaraan di seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal ini mewaris saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, setelah negara Yunani pada tahun 146 SM ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan ke dalam kerajaan Romawi, tetapi sangatlah berlainan keadaannya dari kedua negara tersebut. Berbeda antara lain, satu, pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis, sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, maka konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanyalah dapat kita ketahui dan dari praktek-praktek ketatanegaraannya, karena memang konsepsi-konsepsi ketatanegaraannya selalu dilaksanakan dengan lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraannya, sedangkan konsepsi kenegaraan dari bangsa Yunani kebanyakan dibukukan. Dari situlah kita dapat mengetahuinya. Dua, kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi kemudian setelah melalui peperangan, keadaan di Romawi mengalami perubahan-perubahan. Perubahan mana yang penting adalah pembahanan dari negara yang bersifat polis atau negara kota, city state. Romawi menjadi suatu imperium, kerajaan Duma yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, namun akhirnya jatuh karena negara terpecah belah dan tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukan kembali. Pemerintah yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan yang mencakup berbagai-bagai suku bangsa. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum patricia, kaum ningrat. Di dalam sistem pemerintahan yang pertama ini telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja terakhir digulingkan dari tahtanya. Pada waktu itu kemudian terjadi pertentangan antara kaum patricia, kaum ningrat, dan kaum plebia, kaum cembel, rakyat jelata. Pertentangan mana dengan kemudian diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahnya dipegang oleh dua orang konsul-konsul yang bersama dengan Dewan Pemerintahan yang menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Jadi dengan demikian negara-negara Romawi telah mengalami pembahanan dari kerajaan demokrasi hanya saja dalam keadaan darurat. Misalnya dalam keadaan bahaya, peperangan kekuasaan negara dipusatkan pada satu orang yang disebut diktator. Diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan bersifat mutlak, namun hanya untuk sementara waktu saja, dengan tujuan agar segala keputusan dan tindakan dapat diambil dan dilaksanakan dengan cepat. Tetapi nanti setelah keadaan menjadi normal kembali, pemerintahan itu kembali memperkuat sistem demokrasi dalam keadaan darurat. Tadi kekuasaan perundang-undangan dan kehakiman dipegang
dan dilaksanakan oleh seorang praktisi, dan yang dalam menjalankan ia harus menyelesaikan peraturan undang-undang dengan kebutuhan baru di dalam masyarakat yang terus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan jurisprudensi yang tetap dan kepastian hukum bagi warga negaranya. Di atas telah dikatakan bahwa Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaranya menjadi suatu imperium kerajaan dunia. Di dalam stadium imperium ini, bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno sebagai dasar daripada sistem ketatanegaranya, dan sesungguhnya hanyalah bahwa ajaran dari kaum Stoa ini yang membuat Romawi dapat menjadi suatu kerajaan dunia. Karena ajaran kaum Stoa jadi bersifat universalistis yang tidak terbatas pada city state saja seperti universalisme bangsa Yunani, tetapi universalisme dari kaum Stoa tadi meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan. Hanya saja bedanya, meskipun universalisme dari bangsa Romawi tadi yang dipergunakan sebagai dasar ajaran kaum Stoa yang juga meliputi seluruh dunia, ialah bahwa universalisme bangsa Yunani dahulu, yaitu universalismenya Aristoteles yang hanya meliputi polis dan bersifat kenegaraan. Kalau universalisme dari kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan, sedangkan universalisme dari bangsa Romawi meskipun juga meliputi seluruh dunia tetapi bersifat politis. Politik ketatanegaraan di atas telah disebutkan adanya dua hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara negara Yunani dan negara Romawi, tetapi di samping itu sesungguhnya masih didapatkan perbedaan-perbedaan lagi yang lebih bersifat partisipal, yaitu bahwa pada zaman Yunani orang atau warga negara itu merupakan bagian daripada negara, sehingga dengan demikian warga negara tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan terhadap negara. Sedangkan pada zaman Romawi orang atau warga negara itu dipisahkan dari negara yang keadaannya masing-masing diatur oleh hukum yang berlainan. Hubungan antara warga yang satu dengan yang lain diatur oleh hukum privat perdata, sehingga mereka merasakan adanya kepastian hukum karena persengketaan antara mereka akan diadili berdasarkan imbangannya objektif, sedangkan hubungan-hubungan yang menyangkut negara diatur oleh hukum publik. Jadi dengan demikian baik individu atau warga negara walaupun negara masing-masing mempunyai hak-haknya sendiri, bangunan hukum dari bangsa Romawi yang didasarkan atas perbedaan antara hukum privat, hukum perdata dengan hukum publik ini semata-mata adalah hasil dari pikiran yuridis yang menyebabkan negara Romawi menjadi negara yang termasyhur. Selain daripada itu, kalau bangsa Yunani dahulu masih selalu mencampur adukan dalam arti belum memisahkan antara hukum dengan kesusilaan sehingga sifatnya kaku, lagi pula belum memisahkan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat. Sedangkan kalau bangsa Romawi telah melahirkan cara pikir yang bersifat yuridis murni. Praktis, hukum dengan kesusilaan dipisahkan benar-benar juga antara negara dengan masyarakat. Negara dipandang sebagai bentuk pengertian abstrak yang dapat dibedakan dengan masyarakat. Prinsip atau asas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga dapat membentuk imperium kerajaan dunia ialah suatu sistem atau yang cara dengan itu golongan kecil minoritas dapat menguasai golongan besar mayoritas yang terdiri dari bangsa-bangsa asing. Dan yang terpenting lagi yang pada waktu itu belum ada ialah sistem yang bagaimanakah yang dengan sistem itu dapat mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya, dan bagaimana negara harus mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam, yang bahaya itu dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara yang dapat membawa kehancuran. Sebagai akibat dari semakin berkembang dan meluasnya negara Romawi, maka pemerintahan tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral lagi. Maka lalu usaha untuk mengatasi hal yang demikian ini negara dibagi-bagi menjadi daerah-daerah kerajaan yang disebut provinsi yang mempunyai pusat pemerintahan sendiri, ibu kota yang dipimpin oleh seorang rektor. Dengan demikian sistem demokrasi yang dijalankan dalam polis juga tidak dapat dilaksanakan dalam imperium, sebab kalau dijalankan akan timbul kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang telah ditaklukkannya itu dan yang telah bergabung dalam kerajaan Romawi akan bersatu dan memberontak kepada penguasa. Maka untuk mengatasi bangsa Romawi telah menemukan sistem yang tanpa menghiraukan asas-asas kesusilaan. Kalau mengenai kepentingan negara, meskipun sistem ini terkenal sangat buruk, tetapi sangat bermanfaat bagi yang melaksanakan, yaitu asas memecah belah dan menguasai
Divide et Impera. Asas ini mengandung pengertian bahwa masing-masing bangsa yang telah ditaklukkan itu tidak boleh saling mengadakan perhubungan, karena ikatan-ikatan yang lahir dari perhubungan ini mungkin akan dapat membentuk satu kesatuan dan memberontak kepada penguasa, maka hal yang demikian adalah sangat berbahaya. Jadi pokok praktek ketatanegaraan yang keras dari bangsa Romawi itu dipisahkan dengan nyata dari asas-asas kesusilaan. Jika sekiranya timbul pertalian-pertalian kesusilaan yang dianggap membahayakan negara, negara tidak akan segan-segan mematahkannya. Dengan demikian, maka penipuan, pengkhianatan, dan sebagainya diperkenankan. Asas itu ditujukan untuk kepentingan negara. Praktek ketatanegaraan yang demikian ini nanti akan dirumuskan oleh Niccolo Machiavelli pada zaman Renaissance sebagai ajaran politiknya dalam bentuk teori yuridis. Setelah negara Romawi dibagi-bagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh praetor, hukum yang berlaku diperluas dengan sistem baru, yaitu yang disebut jus gentium. Aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum ini dianggap sebagai suatu ketentuan dari ratio yang abstrak yang sifatnya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa, dan yang dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini, ajaran kaum Stoa memegang peranan penting karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukum alam dari pikiran yang abstrak di atas jus gentium, maka sampailah orang pada pemikiran jus natural, hukum alam. Ini berarti bahwa filsafat dari bangsa Yunani yang memuat hukum alam dari kaum Stoa telah mendasari hukum Romawi. Demikianlah pandangan terhadap negara pada zaman Romawi, yang ternyata di sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan masyarakat. Tetapi kekuasaan negara tidaklah mutlak, karena kekuasaan ini didapatkan dari rakyat, dan dalam hukum privat, negara dapat dituntut oleh warga negara untuk mengganti kerugian bila mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan warga negaranya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa, yaitu raja tadi, sifatnya tidak turun-temurun. Jadi setiap pengangkatan raja baru, rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru tadi, dan sesudah itu rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal inilah yang memberi alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator. Dengan hal demikian memang pernah terjadi, yaitu kira-kira pada tahun 48 SM, Julius Caesar menjadi seseorang diktator untuk seumur hidup yang mengakibatkan Romawi yang mula-mula demokrasi kemudian menjadi monarki. Tetapi sekalipun demikian, kekuasaan negara yang tertinggi tetap ada pada seorang rakyat dan berasal pula dari rakyat. Jadi anggapan mereka kekuasaan kaisar sama dengan kekuasaan raja terhadap keadaan yang demikian ini. Polybius menekan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Polybius ini adalah salah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya, teori-teori kenegaraan pada zaman Roma itu tidak menunjukkan buah pikiran yang asli, karena mereka dalam banyak hal hanya melanjutkan saja ajaran-ajaran dari sarjana klasik, sarjana-sarjana dari Yunani. Bahkan sesungguhnya lah Romawi merupakan ahli waris daripada Yunani. Tetapi meskipun demikian, ajaran-ajaran mereka itu cukup bernilai tinggi untuk dipelajari, karena teori mereka ditanamkan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia yang bekas-bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa ini, misalnya sistem hukum mereka. Dengan demikian, sampailah kita membicarakan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Romawi. Polybius itu sebetulnya adalah seseorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tapi oleh karena sesuatu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi, dia adalah seseorang yang rajin, tekun, dan cakap. Ini terbukti meskipun ia dipenjarakan, tetapi selama di penjara itu ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan di Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia, antara lain ke Afrika. Tujuannya tidak lain adalah juga untuk mengadakan penelitian, dan ternyata dari hasil-hasil penelitian itu ia dapat menghasilkan suatu teori kenegaraan yang mengagumkan, antara lain teori tentang pembahan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama
siklus teori karena menurut Polybius bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain yang telah langsung mendahulinya, dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya. Demikianlah seterusnya sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi dengan demikian di antara berbagai-bagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah demikian rupa sehingga perubahannya itu merupakan suatu lingkaran, suatu siklus. Maka dari itu teorinya disebut siklus teori. Menurut ajaran Polybius untuk bentuk-bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yang kemudian masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam garis besarnya ajaran-ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybius tentang bentuk-bentuk negara pada prinsipnya adalah sama, ialah bahwa mereka berpendapat ada 3 bentuk negara ini yang pokok, yang kemudian masing-masing bentuk itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis sehingga lalu ada 6 bentuk negara, yang meskipun sesungguhnya 3 bentuk yang lain itu hanya merupakan ekses saja daripada 3 bentuk yang pokok tadi. Inilah yang kemudian terkenal sebagai ajaran tentang bentuk-bentuk negara pada zaman kuno yang bersifat klasik tradisional. Perlu juga diketahui bahwa menurut Polybius dalam kerajaan Romawi itu dapat dicapai bentuk pemerintahan yang paling baik karena dipersatukan di dalamnya unsur-unsur yang terbaik dari bermacam-macam bentuk pemerintahan yang dibedakan oleh satu sama lain semata-mata menurut ajaran Aristoteles hanya saja hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang satu dengan yang lain. Itu dalam ajaran Aristoteles belum dikatakan dengan tegas seperti halnya dalam ajaran Polybius. Hubungan sebab akibat itu oleh Polybius diterangkan sebagai berikut. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan berhubungan dengan kecenderungan yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini, kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat dan pula yang mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara lain, maka lalu mendapatkan kepercayaan untuk memerintah penguasa, yaitu raja, semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum. Arti kepentingan rakyat sangat diperhatikan, jadi sifat pemerintahnya adalah baik. Tetapi lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, dan ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat sangat tertindas, kepentingan tidak mendapatkan perhatian sama sekali, maka menjadikanlah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal yang sifat pemerintahnya sangat jelek.